Nanti kalau next slide bilang aja next ya. Oke. Ini yang mau nge-record siapa sih? Aisyah. Udah mulai direkord Syah? Apa belum? Aisyah udah mulai nge-record belum? Ini kita mau mulai. Lihat Udah. grup kabar. Ini sih cara yang ngilangin yang stop sharing gimana? Itu di hide bisa nggak? Soalnya kursornya nggak kelihatan tuh, nggak ada panahnya. Ada, maaf. Bisa. Ayo mulai. Udah mulai di record belum? Udah dari tadi. Oke, maaf guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori ekspresivisme dan teori resepsi sastra. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adi Bakar Zahra dengan NIM J1D023004. Di sini saya bersama teman-teman kami. Pertama ada Hana Pertiwi dengan NIM J1D023001. Kemudian ada Devani J1D023007. Ada Nurmila Anggrayani J1D2023 kemudian ada Zanufari Rifatun Nisa J1D02304, kemudian ada Arselina J1D023026, Naswa Cinta Azifa J1D023040, ada Cia Gayu J1D023032, Titania Fidianingsih J1D023035, dan terakhir ada Nur Hidayah J1D023039. Oke, next. Mbak Dela bisa next? Oke, yang pertama materi kita akan membahas tentang teori ekspresivisme. Sebelumnya, di sini ada pengertian dari teori ekspresivisme sendiri, yaitu teori ekspresivisme adalah teori dalam seni yang menekankan ekspresi atau ungkapan perasaan, emosi, atau pengalaman individu melalui suatu karya seni. Jadi, karena teori ini menekankan pada ekspresi atau ungkapan atau perasaan emosi, ini bisa dilatar belakangi oleh adanya keadaan dari si penulis atau si pengarang suatu karya sendiri. Biasanya karena melalui emosi ini, maka akan didasari pada faktor eksternal dari si pengarang suatu karya. Maka sering disebut bahwa teori ekspresivisme ini sebagai teori yang mengandung unsur biografi yang lebih besar. Kemudian next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hakikat teori ekspresivisme. Teori ekspresivisme muncul bersamaan dengan perubahan sistem sosial dan filsafat yang menempatkan manusia sebagai makhluk otonom yang memiliki kebebasan, keluasan, dan keutuhan sebagai individu. Teori ekspresivisme sebagai perwujudan ekspresi dunia batin pengarang dengan pengungkapan ide, angan-angan, harapan, emosi, dan pengalaman pengarang.
Latar belakang kepribadian dan kehidupan pengarang dipandang mampu membantu penjelasan dan penciptaan karya sastra, sehingga teori ini sering dipandang sebagai pendekatan biografi. Pengertian tersebut sesuai dengan Wallace dan Warren yang menyatakan bahwa pendekatan tentang kepribadian dan kehidupan atau biografi pengarang adalah metode sastra tertua dan paling mapan dalam studi sastra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, selanjutnya sejarah pertumbuhan teori ekspresivisme. Pada abad ketiga, Longinus, seorang negarawan dan ahli kritis, mengungkapkan bahwa ciri khas dan ukuran seni sastra adalah keluhuran sebagai sumber utama pemikiran, emosi, atau perasaan pengarang. Namun, di zaman ini tidak mempengaruhi pertumbuhan teori ekspresivisme dalam dunia kesustraan. Baru sekitar abad ke-18 sampai 19, pada zaman romantik, teori ini mendapat perhatian dan mengalami perkembangan yang sangat besar, yang ditandai oleh tulisan dokumen penting dari Wordsworth, penyair dari Inggris, yang menandakan awal pergantian teori sastra dari perspektif mimetik dan pragmatik ke perspektif atau sudut pandang ekspresivisme. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori ekspresi sastra. Teori ekspresi sastra adalah sebuah teori yang memandang karya sastra terutama sebagian pernyataan atau ekspresi dunia batin pengarangnya. Karya sastra dipandang sebagai sarana pengungkap ide, angan-angan, cita-cita, cita rasa, pikiran, dan pengalaman pengarang. Dalam ungkapan yang lain, sastra adalah proses imajinatif yang mengatur dan menyintesiskan imajinasi-imajinasi, pemikiran-pemikiran, dan perasaan-perasaan pengarang. Yang selanjutnya ada teori sastra romantik. Zaman romantik ditandai dengan semacam pernyataan yang revolusioner dari Wordsworth yang menegaskan bahwa karya sastra yang baik adalah peluapan yang spontan dari perasaan-perasaan yang kuat. Sastra bukan lagi dilihat dari cermin tindak tanduk manusia. Unsur utama sastra adalah perasaan-perasaan dan emosi-emosi manusia penyair yang dikumpulkan dalam keheningan refleksi yang mendalam. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kritik teori ekspresivisme. Yang pertama yaitu individualisme. Teori ekspresivisme cenderung berfokus pada pengarang dan perasaannya, sehingga mengakibatkan faktor lain yang mempengaruhi karya sastra seperti konteks sosial budaya. Yang kedua ada subjektivitas. Teori ekspresivisme dianggap terlalu subjektif karena menilai karya sastra berdasarkan perasaan dan nilai pengarang yang sulit diukur dan diuji kebenarannya. Yang ketiga, keterbatasan interpretasi. Teori ekspresivisme membatasi interpretasi karya sastra hanya pada maksud pengarang, sehingga mengakibatkan kemungkinan makna lain yang dapat dihasilkan oleh pembaca. Yang terakhir, kehilangan nilai estetika. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ekspresivisme hanya memandang sebagai ungkapan perasaan pengarang tanpa mempertimbangkan keindahan dan keunikan bentuk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teori resepsi sastra. Next. Teori resepsi sastra adalah pendekatan dalam kajian sastra yang berfokus pada cara pembaca atau penonton pahami, menafsirkan, dan merespon karya sastra. Teori ini menggeser fokus dari penulis dan karya itu sendiri ke peran pembaca dalam bentuk makna sastra. Jadi karya sastra itu sangat erat hubungannya dengan pembaca, karena karya sastra ditujukan kepada kepentingan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Selain itu,
Pembaca juga menentukan makna dan nilai dari suatu karya sastra sehingga karya sastra mempunyai nilai karena ada pembaca yang memberikan nilai. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu teori horizon harapan dari Hans Robert Jauss. Jauss beranggapan bahwa karya sastra lama merupakan produk masa lampau yang memiliki relevansi dengan masa sekarang. Dalam arti ada nilai-nilai tertentu untuk orang yang membacanya. Untuk menggambarkan relevansi tersebut, Jauss memperkenalkan konsep horizon harapan. Horizon harapan adalah harapan-harapan pembaca karya sastra sebelum membacanya. Pembaca sudah mempunyai wujud harapan dalam karya sastra yang dibaca. Horizon harapan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dalam mengkritisi suatu karya sastra. Jauss pada tahun 1983 menyatakan bahwa horizon harapan setiap pembaca karya sastra dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pengetahuan pembaca mengenai genre-genre sastra, pengetahuan dan pemahaman mengenai tema dan bentuk sastra yang didapat melalui pengalaman membaca sendiri, pengetahuan dan pemahaman tentang pertentangan antara bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari atau bahasa non-sastra pada umumnya, dan sidang pembaca bayangan. Untuk selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, menurut Wolfgang Iser, pembaca implisit, Iser lebih memfokuskan perhatiannya kepada hubungan individual antara teks dan pembaca, atau estetika pengolahan. Pembaca yang dimaksud adalah pembaca implisit. Pembaca implisit di sini merupakan suatu instansi di dalam teks yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara teks dan pembacanya. Atau dengan kata lain, pembaca yang diciptakan oleh teks-teks itu sendiri, yang memungkinkan kita membaca teks itu dengan cara tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya itu ada Norman Holland dan Simon Leiser tentang psikoanalisis. Menurut mereka berdua, semua karya sastra mentransformasikan fantasi-fantasi tak sadar kepada makna-makna kesadaran yang dapat ditemukan dalam interpretasi konvensional. Jadi, makna psikoanalisis sendiri itu merupakan sumber bagi makna-makna yang lain. Makna psikoanalisis harus dicari karena tingkatan makna lain hanyalah manifestasi historis atau sosial. Lalu setiap karya sastra memiliki efek-efek seperti superego, ego, dan ID yang perlu direfleksikan oleh pembaca. Keterlibatan pembaca dalam komponen-komponen kejiwaan itu hanya dapat terpenuhi bila karya sastra mengandung aspek-aspek yang kontradiktif, ambigu, tumbang tindih, dan samar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jonathan Kohler, konvensi pembacaan. Keinginan Kohler yang utama adalah menggeser fokus perhatian dari teks kepada pembaca. Kohler menyatakan bahwa suatu teori pembacaan harus mengungkapkan norma dan prosedur yang menuntun pembaca kepada suatu penafsiran. Kita semua tahu bahwa setiap memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai sebuah teks yang sama. Berbagai variasi penafsiran itu harus dapat dijelaskan oleh teori. Sekalipun penafsiran itu berbeda-beda, tetapi mungkin saja mereka mengikuti satu konvensi penafsiran yang sama. Teori yang berorientasi pada pembacaan antara lain perlunya kompetensi sastra dan bahasa,
konvensi yang dapat diterapkan pada satu genre akan tidak dapat diterapkan pada genre lainnya, dan bahwa konvensi penafsiran akan berbeda dari satu periode ke periode yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok 2. Terima kasih karena sudah menyimak materi kami dengan baik. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Terima kasih.